Shalom semuanya. Apa kabar semua yang ada di rumah? Kira-kira kabarnya mereka gimana, Alan? Pasti baik dong. Ah, masa? Alan sendiri gimana? Baik. Oke, luar biasa. Kita akan siap-siap pada hari ini. Mari dengan penuh ucapan syukur kita datang sama Tuhan. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian sukacita kita. Setuju, Alan? Setuju. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Semuanya berdiri ya, kita mau bersukacita bersama. Semuanya sama-sama katakan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, 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 hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Pujian tadi mengatakan siapa yang menyertai kita, Alan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita, ayo kita mengucap syukur, kita datang untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pujian pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Dan pagi ini setiap kami mau datang berjumpa dengan Tuhan lewat pujian kami, lewat doa dan firman Tuhan. Inilah setiap anak-anak-Mu yang mau datang menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami bersama. Semua yang percaya katakan amin. Tetap bersukacita, kita akan menaikkan satu pujian di mana pujian ini mengatakan bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang berdosa, betul tidak, Alan? Betul. Ya, kita akan berserah, kita akan berharap hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita naikkan pujian ini sama-sama, kita nyatakan bahwa kita bersukacita. Sama-sama katakan, oh sukacitaku ya. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
melalui pujian O Sukacitaku ini, kita semakin diyakinkan bahwa penebusnya kita, juru selamatnya kita hanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Sekarang waktunya kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian Do, Re, Mi. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Shalom adik-adik, kita mengucap syukur sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi adik-adik, firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Lause Yuli, tetapi tidak ada wajah Lause Yulinya, dikarenakan ada beberapa kendala yang terjadi. Jadi firman Tuhan dibawakan tetap ada suara Lause Yulinya, tetapi diiringi dengan gambar-gambar yang menarik, yang menolong kita bisa memahami firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita lebih fokuskan untuk mendengarkan firman Tuhan-Nya, sehingga kita rindu, kita bisa bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Lalu persilakan untuk Lause Yuli untuk bisa membawakan perenungan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Lause percaya kita semua dalam keadaan sehat, bersukacita, bersemangat, dan selalu mengucap syukur senantiasa. Di masa pandemi ini, Lause tetap mau mengingatkan untuk adik-adik tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyiapkan telinga, pikiran, dan hati kami untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau berikan beberapa petunjuk untuk adik-adik bisa menebak tokoh Alkitab yang akan Lause ceritakan hari ini. Petunjuk pertama, pohon ara. Yang kedua, orang banyak. Yang ketiga, pendek. Yang keempat, memanjat pohon. Ayo adik-adik, kira-kira adik-adik bisa menebak? Kita mau mendengar kisah tentang... Ya, betul sekali. Kita mau dengar kisah tentang Sakeus. Kisah Sakeus bisa kita baca di dalam Alkitab di Lukas 19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Adik-adik yang sudah bisa membaca sendiri,
Bisa buka Alkitabnya, bisa baca dengan lebih jelas cerita firman Tuhannya. Untuk adik-adik yang masih kecil, yang belum lancar membaca, bisa minta tolong sama kakak, sama opa oma, papa mama, atau saudara-saudara kita yang ada di rumah. Nah, adik-adik, Sakeus tinggal di kota Yeriko. Ia bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Dan Sakeus memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak. Adik-adik, pada masa itu, seorang pemungut cukai kerjanya adalah untuk menarik pajak dari bangsa Yahudi dan akan diserahkan kepada bangsa Romawi sebagai bangsa penjajah pada masa itu. Tapi pemungut cukai itu seringkali mengambil atau memungut pajak lebih tinggi dibanding dengan jumlah yang sudah ditentukan. Sehingga semua orang tidak suka dengan pemungut cukai, termasuk Sakeus. Sebagai seorang kepala pemungut cukai, tidak ada orang yang suka dengan dia. Pada suatu hari, Sakeus mendengar bahwa ada seseorang yang bernama Yesus melakukan banyak mukjizat. Salah satunya yang baru-baru saja terjadi di dekat kota Yeriko, yaitu ada seorang buta disembuhkan. Sehingga ketika Sakeus mendengar bahwa Yesus akan masuk dan melewati kota Yeriko, Sakeus juga tidak mau ketinggalan. Dia mau lihat siapakah Yesus itu. Tapi adik-adik sayang sekali, karena ia bertumbuh pendek, Sakeus tidak bisa langsung melihat Yesus. Karena begitu banyaknya orang, dia terhalang untuk bisa langsung melihat Yesus. Tapi apakah Sakeus menyerah dan segera pulang karena tidak berhasil melihat Yesus, adik-adik? Wah, tentu saja tidak. Ternyata adik-adik, Sakeus tidak putus asa. Dia memiliki ide yang baik. Sakeus melihat ada sebuah pohon ara di jalan yang akan dilewati Yesus nanti. Sehingga Sakeus memutuskan untuk lebih dahulu berlari untuk memanjat pohon tersebut, supaya dia bisa lihat Yesus ketika Yesus lewat di jalan itu. Ketika Yesus melewati jalan itu dan tiba di bawah pohon ara tempat Sakeus berada, Yesus melihat ke atas dan berkata kepada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, adik-adik, Sakeus dihampiri Tuhan dan Sakeus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Respon Sakeus sangat bersukacita dan dengan segera dia turun dari pohon itu dan mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Adik-adik, tetapi orang-orang banyak yang melihat hal itu, mereka tidak suka Yesus mau ke rumah Sakeus. Kata mereka, "Sakeus itu kan orang berdosa. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah itu?" Tapi adik-adik, Sakeus tidak menjadi marah karena perkataan orang-orang itu. Sakeus ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami suatu sukacita yang luar biasa dalam hatinya. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, dia berjanji akan memberikan setengah
dari miliknya untuk orang-orang miskin. Dan jika ada orang-orang yang sudah dipaksa membayar lebih dari yang seharusnya selama ini, Sakeus akan mengembalikan kepada mereka 4 kali lipat. Wah, adik-adik, perubahan hidup Sakeus yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bertobat dan mau hidup dengan benar. Dia mau juga berbagi kepada sesamanya dan mau menebus kesalahan yang sudah dia perbuat kepada orang-orang. Karena pertobatan dan iman yang dimiliki Sakeus yang luar biasa, seperti iman yang dimiliki oleh Bapa Abraham, Yesus berkata bahwa Sakeus dan seisi rumahnya menerima anugerah keselamatan. Hari ini adik-adik, kita bisa belajar dari teladan seorang Sakeus. Kita yang sudah bertobat dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, hendaknya kita juga mengalami perubahan hidup dan memiliki buah-buah roh seperti kasih, sukacita, kelemah lembutan, kemurahan hati, di mana kita bisa berbagi dengan sesama kita yang ada di sekitar kita. Kita bisa mulai dengan melihat saudara kita, teman kita yang mungkin saat ini mereka membutuhkan bantuan kita. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kalau dalam bentuk materi, mereka membutuhkan makanan, buku-buku pelajaran, atau bukan buku-buku bacaan. Adik-adik bisa mulai dengan satu langkah kecil dengan kita memiliki namanya proyek ketaatan. Kita boleh membuat satu celengan di mana adik-adik bisa menyisihkan uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Adik-adik tabung dan adik-adik akan wujudkan proyek ketaatan adik-adik itu ketika uangnya sudah terkumpul dan adik-adik sudah tahu akan memberikan bantuan kepada teman, kepada saudara yang mana yang membutuhkan bantuan adik-adik. Adik-adik bisa minta pendapat dari papa mama, dari opa oma, dari kakak, bertanya kepada mereka untuk membantu adik-adik melihat kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan adik-adik. Tapi adik-adik, kita juga jangan berkecil hati jika mungkin celengan kita belum berkumpul banyak, tetapi ada teman-teman kita yang membutuhkan bantuan, bukan dalam bentuk materi, tetapi seperti dorongan semangat. Adik-adik bisa berbagi, memberikan semangat kepada teman-teman yang lagi putus asa, yang lagi bersedih, berduka. Adik-adik bisa menghibur dan juga adik-adik bisa mendoakan mereka. Adik-adik, kita yang percaya kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, ingat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama bukanlah beban dan paksaan dari Tuhan. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan secara otomatis memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi yang belum percaya maupun yang sudah percaya, kita tetap harus menjadi berkat. Karena hidup kita adik-adik ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita juga harus menjadi berkat. Rasul selalu ingat perkataan ini dari dulu, diberkati untuk menjadi berkat. Nah adik-adik, Rasul percaya adik-adik juga bisa melakukan banyak hal sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Sebelum kita tutup dalam doa,
kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini yang terambil dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Sekali lagi, 1 Timotius 6 ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Mari kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa belajar dari seorang Sakeus yang memiliki iman seperti Bapak Abraham yang mau bertobat dan juga mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan dia juga menjadi berkat bagi samanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini ada waktu dan kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik, yaitu dengan menjalankan persembahan. Seperti biasanya persembahan itu akan dikumpul dan nanti ingatkan mama dan papa, persembahan itu bisa dibawa ke bendahara gereja dan bisa juga ditransfer, dan bukti transfernya nanti dikirim ke Loso Windy ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Inilah persembahan kami, Tuhan, semua yang terbaik yang kami berikan. Berkati dan kuduskan segalanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Inilah persembahan kami, Tuhan, semua yang terbaik yang kami berikan. Berkati dan kuduskan segalanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati dan kuduskan segalanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari adik yang dikasih oleh Tuhan, Loso mengajak kita sama-sama untuk mau berdoa bagi persembahan kita, dan kita juga akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Dan Tuhan pakai persembahan kami ini sebagai alat pelebaran pekerjaan tangan Tuhan di gereja kami. Mohon juga berkat daripada Tuhan untuk menyertai kehidupan kami. Tuhan sertai papa mama kami, Tuhan sertai saudara-saudari kami, Tuhan juga menyertai kami. Di dalam masa kecil kami bisa memancarkan sinar kasih Tuhan terhadap sesama, dan apapun yang kami lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Len, musuh terbesar orang percaya siapa, Len? Iblis. Yes, iblis. Tapi kita nggak perlu takut, Len.
Kalau ada siapa? Tuhan Yesus. Di dalam hidupnya siapa, Lan? Kita? Kita semua. Oke, yes. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Semuanya boleh diberkati dan kita akan menutup dengan satu pujian. Yesus Juru Selamat kita.